Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kedua kalinya salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni adinul Islam. Saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Gema Ilahi, yang ketiga doa salat zikir, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, yang keenam nasihat, yang ketujuh penutup. Mari kita buka kegiatan hitobah pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Acara selanjutnya pembacaan Gema Ilahi dan terjemah akan dibacakan oleh Mas Noval dan Mas Wildan. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas pelajaran Gembawa lainnya. Semoga kita bisa memahami dan bisa mempelajari lebih dalam Al-Quran. Acara yang selanjutnya doa setelah zikir yang akan disampaikan oleh Mas Jabar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa setelah zikir diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Wassalawatu wassalamu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' man kholahu. Rabbana dzalamna anfusana wali ihwalinal wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ihwalina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkurani matakallati an'amta alayya
waliwalidayya wa an amalan sholihan tardahu wa adhilni birahmatika fi ibadikas sholihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembacaan doa salat zikirnya. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya acara inti yang akan disampaikan oleh Mas Adam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni agama Islam. Ya, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita mempercayai bahwa Allah SWT telah mengutus Rasul-Rasulnya kepada umat manusia sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, yang artinya Rasul-Rasul yang kami utus sebagai bahwa perintah gembira dengan memberi peringatan agar supaya tidak ada
alasan bagi manusia untuk membantu Allah sesudah diutamanya rasul-rasul itu. Dua adalah Allah maka permaksa lagi maha bijaksana. Kita mempercayai bahwa Rasulullah yang pertama adalah Nuh alaihissalam dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nazaritinya. Semoga apa yang disampaikan bisa termotivasi bagi kita semua. Acara selanjutnya lain-lain yang akan disampaikan oleh Mas Atar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mengoreksi berjalannya khutbah pada malam hari ini. Yang pertama, Gemawayu Ilahi dan terjemahnya. Untuk Gemawayu Ilahi sudah bagus. Untuk Mas Nopal jangan lupa salam ya, salam sebelum salam dulu. Untuk Mas Wildan diperbaiki lagi bacaannya. Jangan kesusu, ya jangan lambat-lambat sangat gitu, pas. Yang kedua ada asal zikir untuk Mas Jabar. Mas Jabar kan udah lama di sini, sudah 6 tahun minimal hafal gitu. Jangan bawa tag aja gitu, bosen gitu. Tuh, tapi udah bagus gitu. Untuk Mas Adam maju aja udah bagus, tapi lebih bagusnya kalau kita menghafal materinya gitu. Untuk seluruhnya ya, ketika berbicara di depan hindari kata-kata saya di sini ya, saya di sini akan menerangkan, jangan. Saya soalnya ngerti, soalnya kalau saya di sini ya ngerti, lek saya di sini, jenengan di situ ngerti, lek seandainya bareng-bareng ke sini nggak mungkin cukup gitu. Terus untuk notulen, MC, untuk MC-nya ya karena masa belum udah tua kan, ya oke, karena sudah tahu seluk-beluk dari acara kita kayak ini. Untuk notulen kan hanya diam saja, nggak usah dikoreksi gitu. Untuk audien karena hanya 15, jadi kelihatan rapi dari depan gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lain-lainnya. Semoga apa yang disampaikan bisa lebih baik dari ahad sebelumnya. Acara selanjutnya yaitu bimbingan atau nasihat dari Ayah Nana. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat nikmat, taufik serta hidayahnya, kesehatan yang diberikan sehingga kita tetap bisa belajar menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita kelak akan semakin mengetahui betapa bodohnya kita dan betapa maha taunya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabat serta kita umatnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita kirim doa dulu ya. Pertama kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup kita doakan semoga beliau-beliau tetap sehat, tetap kuat, bisa beribadah pada Allah SWT dan mendoakan sampai yang ada di sini. Bagi orang tuanya yang meninggal dunia, kita doakan semoga husnul khotimah, mendapatkan nikmat kubur dari Allah lewat doa-doa kita yang kita panjatkan di setiap saat, setiap waktu. Kedua kalinya kita doakan pengurus, pengasuh, donatur semua pihak yang terlibat di LKSA ini, semoga beliau-beliau istiqomah. Tanpa keistiqomahan beliau-beliau, LKSA ini tidak akan jalan, tidak akan bisa berkembang sebagaimana harapan. Yang ketiga, kita doakan diri kita sendiri. Yang punya hajat semoga terkabulkan, yang sakit semoga diberi kesembuhan, yang semangat belajarnya menurun, semoga Allah memberi kekuatan sehingga semangat itu tetap terjaga. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum menginjak materi, saya koreksi sedikit. Yang doa setelah sholat kalau bisa dimengerti artinya. Jadi motong doanya itu bagus. Misalnya gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, kan enak. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan mandat dunia, dan aku memohon kepadamu mandat akhirat, dan jauhkan aku mandat dari api neraka, kan enak. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan di dunia, titik, koma, maaf, dan kebaikan di akhirat, koma, dan jauhkan aku dari api neraka. Kan beda kan ya, potongannya pas. Tadi beberapa ada yang potongannya kurang pas, ya dicari terjemahannya biar potongnya enak. Oke. Yang selanjutnya saya ingin nanti itu sebenarnya setelah terakhir evaluasi itu notulen atau terakhir di notulen itu maju membacakan catatannya. Jadi saya notulen itu mau nulis tanggal lamun, tanggal gambar ipin-ipin tahu apa enggak ya. Mohon mau coba ya, Mas ya. Oh ya, setelah ya. Oh ya, ya suruh baca nanti ya kalau gitu ya. Termasuk materi yang disampaikan ayah intinya apa itu nanti ditulis oleh notulen dan dibacakan. Bebas. Yang penting versi sampean seperti apa. Nanti yang audio yang lain nanti bisa seperti apa dikombinasikan bagus. Oke, sip. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ulama itu kepanjangan dari kata ilmun, berarti orang yang banyak ilmunya. Anak tak tanya, lebih baik mana, belajar atau bekerja? Diulangi yang keras, belajar atau bekerja? Punya ilmu atau uang banyak? Di mana kaya pinter? Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Nanti ngikut mas. Pinter kaya. Oke, jawabannya semua benar. Karena nilai semua 30 berarti 10. Yang 10 ada nilainya, berarti 90.
tinggi. Anak-anak saya mulai kecil ya, katakan enggak sekolah, kerja terus sampai lulus SMA, katakanlah 12 tahun. Ya kan SD tahun SMP SMA 12 tahun. Lulus TK kerja tok. Sampai lulus TK, SD, lanjut SMP, SMA. Podo-podo 12 tahun. Sebut ketok, oke? Belum tentu. Yang sekolah, di sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah. Minimal mengerti hitung-hitungan, minimal bisa tulis, maksimal pinter. Ya, nek wong bodoh gampang dibui, nek wong pinter ndak dibui. Maksudnya gini, antara harta dan ilmu pengetahuan jelas lebih mulia ilmu pengetahuan. Kalau sampean nek duwe akeh, contoh sampean mari oleh arisan 20 juta atau 30 juta beli NMAX harta, pasti NMAX itu sampean kunci, sampean gembok, sampean lebokno di rumah. Sampean akan menjaga harta itu. Tapi nek sampean pinter, hafal Al-Qur'an 30 juz, matematikanya bagus, agamanya bagus, pengetahuan agamanya bagus, maka ilmu itu yang akan menjaga sampean. Paham? Gini gambarnya. NMAX yang sampean beli seharga 30 juta tadi itu mau ndak mau harus sampean jaga sih gak kecolongan maling, ya kan ya. NMAX itu kalau sampean baik, saya mengajak kebaikan, dijak sembahyang, maksudnya dijak dari rumah ke masjid, dari rumah ke tempat pengajian segala macam. Tapi nek sampean punya ilmu, kate berbuat sesuatu, oh saya tahu pengetahuannya bahwa mencuri itu adalah dosa, tidak disukai oleh Allah, akan terhindar karena ilmu yang menjaganya. Oh aku katanya ngerasani, oh iya ghibah kan tidak boleh dalam agama, ngerasani orang, membuka aib orang lain nggak boleh. Karena saya tahu ilmunya itu tidak boleh, maka dia akan menjaga kita dari murkanya Allah. Nek wong goblok gak ngerti apa-apa, ngerasani ae ndak hukume oleh ta ndak oleh, nyolong ae bapak oleh ta nggak oleh. Korupsi ae bapak oleh nggak oleh ndak hukum. Tadi derajatnya orang berilmu lebih tinggi daripada derajatnya orang yang tidak berilmu. Contoh, sebelum contoh ayat dulu. Wa idza qilan suru yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sesungguhnya aku akan mengangkat derajat beberapa derajat orang yang berilmu. Nak tak tanya, di daerah sampean orang-orang yang ngajar profesinya guru dipanggil Pak Guru enggak? Ya kan ya, kebanyakan seperti itu ya. Itu bentuk penghargaan masyarakat kepada orang yang berilmu. Pak Guru, kemana Pak Guru? Bu Guru, kemana Bu Guru? Kalau guru umum, kalau guru pondok pesantren, Gus, kemana Gus? Oh Gus monggo. Gak mungkin. Halo Gus, ya apa kabar Gus? Gak mungkin itu ya. Pasti lebih hormat. Itu bentuk derajat. Kalau lebih besar lagi Kiai, Pak Yai, sungkem cium tangan. Itu derajat. Nek sampean soge, weh, wong soge ya apa kabare? Nggak mungkin, ya saya Pak Soge, ya apa? Enggak kan ya? Beda. Orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi. Dengan ilmu kita bisa dijaga dari murkanya Allah, dari siksanya Allah, yaitu api neraka kelak. Tapi nek harta, nek nggak ngerti cara mengelola harta itu perlu ilmu, nek gak cari ngelolai. Harta itu banyak dua, dari mana dan kemana. Dari garong nyolong, dilarikan kemana? Ke berbuat jahat. Dari mungkin mencuri, dipakai beli minuman keras. Dari mana dan kemana. Karena tidak ada ilmu pengetahuan. Tapi kalau ada ilmu pengetahuan, oh mendapatkannya itu dengan cara kita memperoleh ilmu pengetahuan. Saya tahu caranya membuat, katakanlah, kerajinan yang bagus, sehingga itu mulai nilai seni tinggi sehingga dijual laku mahal. Ketika dapat uang karena dari proses pengetahuan, maka akan digunakan kebaikan, digawe sarung ibadah. Tunggu sarung rusak, digawe sembahyang. Ono bangunan masjid dulu tadi, infak bangun masjid, bantu bangun masjid. Jadi ini saatnya sampean sebagai generasi penerus
Jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Bahasa Rasulullah, utlubul ilma bainal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu, saya digendong. Ilallah, lahat artinya liang lahat. Maksudnya mati itu ya ono ilmu nih, bahwa mati nanti itu ditanyai malaikat, penanya kubur, sangune mati apa, itu ilmu. Bahkan lebih luas lagi Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia itu ada ilmunya, ada caranya. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, yaitu surganya Allah Ta'ala, ada ilmunya. Duduk moro-moro isok, ada proses keilmuan yang itu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka itu ada ilmunya. Maka saya titip, setelah sampean saat ini usia-usia sekolah, belajar maksimal. Nah, untuk sekolahan fokus, no oma kalian gampangnya sinau. Ojo no budal sekolah, budal mulai gelundung seprong, tahu gelundung seprong. Budal ya wis mari mulai ya wis, mbok pelajaran apa mau ndak? Maksimalkan betul ya belajarmu. Istirahat, ada waktu luang, baca di buku, di perpustakaan, hafalan atau apa gitu ya. Di perjalanan ojo guyon ae. Apa meneh ojo ngarep PR apa meneh tambah ojo ngarep budal sekolah gak ngarep PR nang mobil. Maca guyon. Maca buku ojo guyon. Atau minimal berzikir lah. Ya. Oh dulu motor guyon karep dhewe macam ya. Begitu ya. Terus kalau di LKSA semua di Lumajang baik pasien ataupun di sini insya Allah memberikan bekal sampai SMA ya. Tapi sampai kalau memang sudah berprestasi, punya nilai bagus, punya hafalan banyak, kenapa tidak kita promosikan kepada kampus-kampus Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia? Berapa jumlah kampus yang ada di Indonesia? Ratusan, 160 sekian. Kemarin kampus Muhammadiyah Sidoarjo Alma Mater Ayah itu buka fakultas kedokteran gigi. Nek sampean pinter hafalan Al-Quran di atas 5 juz, kenapa tidak kita promosikan? Kenapa tidak? Saya kan juga bagian dari MPKS Kabupaten, ngurusi panti asuhan juga. Nek sampean berprestasi, nilai nabi Al-Quran akeh, monggo daftar. Kita sampaikan kepada misalnya, ya aku minta di dokter gigi apa? Enak belajar sampai 32. 32 apa? Untu. 16 atas, 16 bawah kan 32. Tapi duit yo. Dokter gigi, ini duduk periksa 30 ngobati. Tetangga saya dokter gigi itu sebulan nganggur, gak nganggur, dapat dari BPJS 30 juta. Karena yang di backup sekitar 3.000 orang. Satu orang 30.000 orang. 30.000 orang. Satu orang loro gak loro BPJS bayar 1.000 wonge. Guru toko PNS iki. Guru toko klinik iki. Guru obate, fi obat segala macam. Itu kan orang berilmu. Dengan berilmu kamu akan terhormat di dunia, terhormat di akhirat. Dengan ilmu kamu akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oke? Camkan belajar baik-baik karena usia sama udah belajar di masa kecil bagikan mengukir di atas batu, belajar di masa tua bagikan mengukir di atas air. Ya kan ya? Nek wong wis patung-patung Mojo Pahit itu berapa tahun yang lalu itu masih ada. Karena batu yang diukir kuat. Nek sik cilik wis apal Al-Qur'an, gedene enak. Nek wis gede nek tuwek saya ndure ayo meneh gurung iso maca Al-Qur'an ngurui A keliru metode. Ngurui A ain gak iso. Ngurui qaf gak iso. Ini nanti wis kaku. Maya mengukir di atas batu itu seperti belajarnya anak-anak di masa kecil, remaja, mengukir di atas air itu mengukirnya orang-orang tua belajar. Susah. Tapi untung masih mau belajar. Dan sampai proses belajar dan belajar. Ketika nyon sewu, suatu saat Allah memanggil sampai duluan, sampai proses dalam rangka menuntut ilmu, pahalanya adalah surga. Penuntut ilmu ketika di tengah jalan dipanggil oleh Allah itu adalah mujahid. Ya. Oke.
Semangat belajar. Jangan kendor, kalau ada apa-apa kita diskusi bersama-sama. Gak semangat, lesu, loyo, ayo diskusi. Ya nanti ketemu atau mungkin WA, saya tak kesini kapan. Ngobrol bareng ya. Waktu kita terbatas. Tapi dengan keterbatasan itu ketemu perguruan mojok wis sama aku ya, tukang cilok, ya itu cilok, nah itu cilok ngobrol. Sarombo gak cukup duit nek. Oke, semangat. Jangan lupa menuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah bagian mujahid-mujahid yang di mata Allah, di mata Rasul, di mata umat Islam adalah bernilai tinggi. Hadanallahu wa iyyakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.